Dahsyat, inilah taktik Putin bikin Ukraina menyerah mirip perang penghancuran Chechnya. Tunduk, itulah kata yang pantas diucapkan pada posisi Ukraina saat ini. Di tengah kebuntuan Zelensky, nampaknya Ukraina sudah lumpuh dan tak bisa apa-apa lagi. Vladimir Putin menggunakan taktik yang mirip menghancurkan Chechnya untuk membuat Ukraina menyerah. Dalam waktu dekat, Rusia akan mengeluarkan senjata The 2S4 Tulip Self-Propelled Mortar atau lebih dikenal dengan nama Sledgehammer. Senjata Sledgehammer ini digunakan Rusia untuk melumpuhkan prajurit Chechen yang ingin memisahkan diri dari Moskow. Selain digunakan di Chechnya, senjata Sledgehammer sangat diandalkan pasukan Rusia saat perang Afghanistan dan juga Suriah. Efek ledakan dari senjata Sledgehammer sangat mengerikan. Senjata mortir itu berkemampuan nuklir terbesar di dunia. Sebagai perbandingan, senjata Sledgehammer itu 2 kali lebih besar dari ukuran mortir NATO di 240 mm. Dengan jangkauan 12 mil, Sledgehammer mampu menghancurkan benteng besar, perlengkapan militer ataupun posisi pasukan. Itu dapat menembakkan bom nuklir, meskipun kemungkinan akan terbatas pada mikronuklir yang ditujukan untuk menghancurkan area seukuran stadion sepak bola. Senjata ampuh tersebut telah digunakan dengan efek yang menghancurkan di Afghanistan, Chechnya dan Suriah, lapor Express. Itu juga dapat menembakkan amunisi tanda yang menembus lapis baja, berpemandu laser dan terlarang, serta senjata nuklir taktis. Tidak peduli Ukraina didukung NATO dan Amerika, namun pada kenyataannya, kini Ukraina sudah mengangkat bendera putihnya di hadapan pasukan Muslim Rusia. Bahkan dengan berbahagianya, Jenderal Muslim Rusia berhasil menjatuhkan kesombongan militer Amerika yang berusaha membantu Ukraina. Hal ini menambah prestasi pasukan beruang merah dalam melawan hegemoni Amerika Serikat. Di sisi lain, pernyataan tegas kembali dilontarkan oleh Kepala Republik Chechnya, Letnan Jenderal Ramzan Kadyrov. Pentolan pasukan Muslim Rusia itu mengungkap kerugian besar yang diterima militer Ukraina dalam perang di zona operasi khusus. Kadyrov menyoroti pengerahan pasukan cadangan angkatan bersenjata Ukraina yang digerakkan untuk mengganti peran personel yang tewas di garis depan. Menurut Kadyrov, militer Ukraina hanya melakukan upaya sia-sia dengan mendorong pasukan baru ke medan pertempuran. Hal ini tidak lepas dari minimnya pelatihan dan pengalaman tempur para tentara cadangan Ukraina. Tidak hanya itu, pasukan Ukraina yang mampu bertahan mengalami demoralisasi, ketakutan dan mentalitas yang ambruk, membuat banyak tentara Ukraina yang sudah tidak mau lagi berperang. Anggota militer Ukraina lainnya mengalami demoralisasi. Komando Angkatan Bersenjata Ukraina mencoba mengganti pensiunan tentara dengan rekrutan yang tidak benar-benar tahu cara memegang senjata di tangan mereka, ujar Kadyrov dilansir Viva Militer dari RIA Novosti. Selain itu, Kadyrov juga kembali menegaskan sikap Chechnya yang akan terus mendukung setiap langkah yang diambil Presiden Rusia Vladimir Putin. Gelombang dukungan persenjataan yang dikirim oleh negara-negara barat anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO disebut Kadyrov tidak akan membuat Rusia gentar. Kedatangan sistem rudal pertahanan udara MIM-104 Patriot buatan Amerika Serikat tidak akan berpengaruh bagi perjuangan pasukan Rusia dan sekutunya. Kami akan terus mendukung penuh semua tujuan mulia kepala negara yang tidak memiliki motif sinis dan egois, serta tidak seperti musuh kami, katanya. Dikutip Viva Militer dari Radio Sputnik, oleh karena itu kami akan menghancurkan tidak hanya sistem rudal Patriot Amerika, tapi juga siapa saja yang berani untuk mengarahkan senjata melawan kami, ucapnya. Dengan semua kerugian yang ditelan, Kadyrov yakin Ukraina dan negara-negara barat yang mendukungnya akan terdesak dengan sendirinya. Ukraina dan sekutunya akan merengek meminta Rusia untuk melakukan perundingan. Ketika musuh menyadari hal ini, mereka sendiri akan merangkak berlutut untuk meminta negosiasi, kata Kadyrov menegaskan.
Ukraina kapok lawan Rusia, serangan rudal hipersonik Putin antarkan Zelensky kekalahan. Rezim Zelensky harus akui kekalahannya atau dilengsarkan. Apalagi semalam rudal hipersonik Rusia menjadi penutup untuk sisa-sisa tentara Ukraina yang masih belum tinggalkan wilayah yang kini sudah jatuh ke tangan Rusia tersebut. Sementara itu, kekalahan Zelensky dan tentaranya membuat ribuan warganya harus mati sia-sia mengikuti ambisi sang presiden. Hingga saat ini, banyak tentara Ukraina hingga tentara bayarannya tewas berguguran, lebih dari ratusan ribu orang. Di sisi lain, Ukraina mengakui sistem pertahanan udaranya tidak mampu melawan sejumlah serangan rudal Rusia, terutama rudal hipersonik Kinzhal. Kiev mengklaim bahwa total 84 rudal ditembakkan Rusia ke wilayah Ukraina dalam 24 jam terakhir, seperti dilansir CNN. Pengakuan itu disampaikan oleh Alexander Notnyatsky yang merupakan penasihat ekonomi untuk Presiden Volodymyr Zelensky setelah rentetan serangan rudal besar-besaran Rusia ke Ukraina sepanjang Kamis kemarin. Militer Ukraina dalam pernyataannya menyebut dari total 84 rudal yang ditembakkan pasukan Rusia ke target infrastruktur Ukraina pada Kamis, 6 rudal diantaranya merupakan jenis rudal hipersonik Kinzhal yang mampu menghindari sistem pertahanan udara Kiev. Mereka, pasukan Rusia, menggunakan rudal hipersonik. Mereka menggunakan senjata jenis terbaru. Mereka sekarang melihat bagaimana sistem pertahanan udara kami menghadapinya, ucap Ronyansky dalam pernyataan. Sistem pertahanan udara tidak bisa mengatasinya dengan cukup baik, ujarnya memberikan pengakuan. Moskow diketahui telah menggunakan rudal hipersonik Kinzhal yang disebut sebagai senjata hipersonik dalam sejumlah kesempatan pada minggu awal invasinya ke Ukraina tahun lalu. Namun persenjataan canggih itu jarang terlihat di langit Ukraina. Menurut Pusat Studi Strategis dan Internasional, rudal hipersonik Kinzhal pertama digunakan oleh Moskow pada Maret lalu, kemudian digunakan kembali pada Mei tahun lalu. Mereka, Rusia, mengirimkan sinyal yang sangat kuat pada semua orang di Ukraina, mungkin untuk sejumlah pengungsi di luar Ukraina, bahwa kehidupan masih sangat jauh dari kembali normal. Meskipun faktanya selama beberapa pekan terakhir, situasinya menjadi lebih tenang. Hal ini menurut Rotnyansky bisa membuat para pengungsi tetap menjauh dan investasi bisnis ke Ukraina tertahan. Ini adalah persoalan mengelola ekspektasi, menunjukkan bahwa ini permainan panjang, bahwa mereka berusaha merencanakan perang ini selama bertahun-tahun, imbuhnya.